Konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Gani Juwita dengan NPM 2313033003. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah nih, kelas A. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi atau universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Di Indonesia, seperti juga di negara-negara yang lain, juga telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam undang-undang dasarnya, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, maupun Undang-Undang Dasar sementara 1950. Hak-hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 195 atau sebelum amandemen tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai pasal 34. Hak-hak asasi dimuat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa naskah ini disusun pada akhir masa pendudukan bala tentara Jepang. Perkembangan sejarah ketatanegaraan menghendaki bahwa dengan tumbangnya rezim pemerintahan Orde Baru yang cenderung otoriter telah mengakibatkan perubahan hampir seluruh tatanan bernegara. Perubahan yang sangat penting diantaranya adalah terhadap materi muatan atau substansi Undang-Undang Dasar 1945. Baik materi yang dihapus, direvisi, maupun ditambah materi yang betul-betul baru. Diskusi mengenai hukum dasar sebagai landasan kenegaraan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mencangkup pembukaan dan batang tubuh. Menurut Bukti Fajar, UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia, meliputi pembukaan dan batang tubuh. Ketika dianalisis dengan pendekatan filosofis, historis, sosiologis, sistematis, dan yuridis fungsional, Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan komitmen tinggi terhadap kemanusiaan meskipun belum sepenuhnya disistematisasi seperti Piagam HAM Global. Pengaturan HAM berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pembukaan dan pasal-pasal dalam batang tubuh setelah amandemen.
R garis miring 1998. Meskipun demikian, masih ada kritik terhadap isi dan struktur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam konteks pengaturan HAM di Indonesia, terdapat pendapat yang berbeda mengenai apakah diperlukan undang-undang khusus tentang HAM, mengingat pembagian materi HAM yang tersebar dalam undang-undang yang berbeda. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetap dianggap penting sebagai payung hukum bagi materi HAM yang ada. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.